warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to my podcast. I'm Zahra and my friend Ratu. So, jadi di video ini kita bakal bahas suatu tema yang menarik banget. Itu yang lagi relate di kehidupan kita di generasi Gen Z. Ya nggak sih? Iya, apalagi buat orang-orang yang ikut organisasi ini pasti cocok banget buat kalian. Yap. Apa itu Ratu? Tentang kepemimpinan menurut Gen Z. Ya, jadi teman-teman, kita akan bahas tentang kepemimpinan di generasi sekarang Gen Z. Jadi teman-teman duduk yang tenang. Semoga video ini bisa membawa Insight baru ya. ya kepada teman-teman semuanya. Nah, mungkin kebanyakan teman-teman yang nonton Gen Z ya, teman-teman tahu nggak sih kalau kita generasi Z ini kebanyakan dikenal sebagai generasi yang kritis, peduli dengan lingkungan sekitar dan kreatif. Betul. Nah, menurut teman-teman, kepemimpinan itu apa sih? Pemimpin itu apa menurut teman-teman semua? Nah, kalau menurut aku tuh Gen Z ya. Kalau melihat pemimpin itu bukan cuma soal otoritas, tapi mereka ini lebih menghargai pemimpin yang lebih down to earth, yang bisa menginspirasi, mendukung, dan mereka yang bisa kolaboratif gitu. Jadi kayak mereka itu pemimpin yang membantu timnya gitu. Betul banget. Jadi teman-teman, kebanyakan generasi Z, termasuk kami berdua, Betul. pemimpin itu haruslah menjadi role model bagi yang dipimpinnya. Pemimpin juga harus transparan, pemimpin juga harus bisa adil kepada yang dipimpinnya. Pemimpin itu juga harus bisa menjadi pemimpin yang amanah dan jujur ya teman-teman. Karena pemimpin yang jujur sekarang itu susah banget dicari teman-teman. Betul. Ya, terus ditambah lagi pemimpin terus ada lagi pemimpin yang peduli dengan isu-isu sosial dan lingkungan yang sering banget nih jadi role model buat bawahannya atau teman-temannya. Misalnya pemimpin perusahaan yang mastiin bisnisnya itu ramah lingkungan. Nah, bener banget. Karena pemimpin itu harus peduli nih kepada hasil akhirnya. Karena yang dipimpinnya itu bakal mendampak ke semuanya, ke seluruh masyarakat yang dipimpinnya. Dan akan berdampak sampai nanti akhir kepemimpinannya. Dan itu bakal berdampak terus-menerus ke generasi selanjutnya. Ya, bukan cuma yang memilih dia gitu sebagai pemimpin, tapi orang yang tidak memilih pun bakal tetap kena gitu. Nah, betul banget. Nah, jadi teman-teman, selanjutnya kita akan bahas kepemimpinan dalam pandangan agama Islam. Nah, gimana nih menurut teman-teman? Gimana nih menurut Ratu? Kalau menurut aku nih sambil baca saya takut salah ngomong. Kalau misalnya kita lihat dari sisi Islam, pemimpin itu punya tanggung jawab yang sangat-sangat besar. Ada sebuah hadis, yaitu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, yang berbunyi, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi kepemimpinan itu dalam Islam lebih ke arah amanah, bukan otoritas gitu ya. Dan amanah ini gak akan salah memilih pundak pemimpinnya. Nah, bener banget. Jadi pemimpin itu harus adil teman-teman, jujur dan peduli terhadap sesama. Salah satu nih role model pemimpin dari tahun ke tahun, dari zaman dulu sampai zaman sekarang yang nggak pernah tergantikan adalah Rasulullah SAW. Betul Karena Rasulullah SAW itu menunjukkan contoh sebagai pemimpin yang rendah hati, jujur dan selalu mendahulukan umatnya sebelum dirinya sendiri. Nah, terus ada lagi nih satu hal yang menarik dalam Islam. Apa itu? Nah, pemimpin itu nggak harus sempurna teman-teman, tapi kita tuh harus punya niat yang tulus. Dan kita juga harus mau terus belajar gitu. Terus open minded lah istilah Gen Z sekarang mah. Nah, benar banget. Pemimpin itu harus mau melayani rakyatnya, bukan dilayani. Jadi pemimpin itu haruslah fleksibel ya teman-teman. Fleksibel tapi bertanggung jawab seperti itu. Bukan cuma buat rakyat, tapi buat kalau di organisasi, di kuliah tuh pasti buat teman-temannya atau ya adik kelas, adik tingkatnya gitulah. Iya, mungkin teman-teman yang mau belajar kepemimpinan, teman-teman bisa coba nih di organisasi kalian. Mungkin di organisasi waktu SMP, SMA, bahkan di kuliahan. Di kuliah ini pasti banyak banget ya teman-teman. Nah, betul, ada satu lagi inovasi yang sangat-sangat penting. Di dalam Islam ada konsep yang namanya ijtihad, yaitu berusaha untuk mencari solusi yang kreatif dan baru sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini nih sejalan banget dengan kebutuhan di zaman sekarang nih Zahra. Oh iya, Betul. nah jadi teman-teman, sebagai penutup, jadi baik menurut Gen Z ataupun menurut Islam, pemimpin itu harus mempunyai sifat-sifat seperti jujur, adil, peduli terhadap sesama, dan kemampuan untuk menginspirasi
ke orang-orang sekitarnya. Jadi ditambah lagi pentingnya nilai keberlanjutan dan inovasi ya teman-teman, Iya. karena hidup ini juga butuh inovasi. Nah, itu setuju banget. Terus buat teman-teman sobat podcast, pesan kita ini adalah jadilah pemimpin yang minimal tuh untuk diri sendiri dulu lah. Karena dengan memimpin diri sendiri, kita bisa membawa perubahan kecil yang positif untuk lingkungan kita. Nah, kita juga sebagai orang yang dipimpin bisa menyampaikan inovasi kita dengan bahasa yang baik. Jangan langsung ngereog lah istilahnya mah. Nah, keren banget gak sih teman-teman? Nah, aku berdoa semoga yang nonton ini bisa menjadi pemimpin yang baik, Amin. jujur, dan bisa menjadi role model bagi semua orang. Amin. Dan semoga di video ini teman-teman bisa mengambil ilmu dan hikmahnya, dan semoga teman-teman bisa menjadi orang yang sukses dan jadi pemimpin yang sukses. Mungkin Jangan lupa ya follow, like ya kalau misalnya merasa yang kita omongin hari ini sangat bermanfaat buat kalian. ya, jangan lupa follow dan like, dan jangan lupa nih, menurut teman-teman mungkin videonya bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan bagi orang lain, bisa dong di-share. Iya, betul. Mungkin sekian dari video podcast kami. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.